Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Baik, langsung saja kita mulai. Kenapa sih kita harus belajar tentang K3? Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan laboratorium ya. Jadi ini ada beberapa contoh kasus yang terjadi di laboratorium. Ada kejadian di Laboratorium Kimia UI, kemudian ada juga kejadian di Laboratorium PTOSS ya, ini stainless steel. Kemudian ada juga kejadian kecelakaan di FKP Unsyah dan juga ada juga ya kejadian di Laboratorium Kimia SMA Muhammadiyah 1 Solo. Nah, ini adalah beberapa contoh peristiwa yang terjadi karena adanya kecelakaan laboratorium di beberapa tempat ya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwasannya K3, keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting untuk dipelajari supaya menghindari atau mencegah terjadinya kecelakaan laboratorium tersebut. Oke, baik. Nah, pemicu kecelakaan kerja itu apa saja? Yang pertama ada kesalahan kelengkapan bangunan atau laboratorium. Biasanya ini terjadi karena struktur bangunan yang dibangun itu tidak sesuai dengan peraturan atau dengan standar laboratorium yang ada. Misalnya di laboratorium kimia itu butuh adanya blower ya, tempat asap itu untuk keluar. Nah, kalau tidak dibangun dengan adanya blower, tentu saja itu merupakan suatu kesalahan. Yang kedua, kesalahan informasi, penyimpanan, dan juga penanganan bahan kimia. Kesalahan informasi ini bisa terjadi karena informasi yang tertulis di label ya di label bahan kimia tersebut tidak sesuai dengan isinya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Penyimpanan juga seperti itu. Misalnya tutup botol itu tidak ditutup dengan rapat dan baik. Nah, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Dan penyimpanan bahan kimia yang terlalu lama, bahan kimia yang sudah expired, nah itu juga bisa memicu kecelakaan kerja. Selanjutnya ada penanganan bahan kimia yang tidak benar ya atau kesalahan dalam penanganan, misalnya bahan kimia yang harusnya disimpan di tempat yang jauh dari api kemudian ternyata diletakkan di dekat perapian. Nah, itu juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja seperti yang terjadi di peristiwa di PT OSS ya, di PT Stainless Steel itu terjadi karena ada percikan las ya, karena di PT OSS ini adalah perusahaan stainless steel ya, tentu di sana uh, sudah terbiasa dengan pengelasan dan ternyata percikan pengelasan itu mengenai bahan kimia yang ada di laboratorium sehingga bisa menyebabkan terjadinya ledakan di sana. Kemudian yang ketiga ada juga kesalahan penanganan alat laboratorium ya yang bisa menjadikan pemicu kecelakaan kerja. Kalau penanganan alat ini tidak disimpan di tempat yang aman, nah itu bisa memicu terjadinya kecelakaan, misalnya alat itu terjatuh ke lantai sehingga ada pecahan kaca di lantai sehingga bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Oke, ini adalah beberapa hal yang bisa memicu kecelakaan kerja di laboratorium yang perlu diperhatikan. Kemudian, mengapa sih kita harus meningkatkan keselamatan kerja di laboratorium, yaitu safety and security, tentu ada penyebabnya ya. Yang pertama adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, baik untuk staf laboran, kemudian untuk para pekerja di laboratorium, misalnya di industri ya. Kalau kita di laboratorium kimia di kampus, tentu saja lingkungan kerja yang aman untuk mahasiswa, praktikan, asisten, dan juga dosen pengampu praktikumnya. Yang kedua yaitu mengurangi resiko kecelakaan kerja laboratorium. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko kehilangan alat karena beberapa alat itu valuable ya, harganya juga tidak murah. Dan juga mengurangi resiko kehilangan bahan kimia karena tumpah, terjatuh, dan sebagainya. Oke, untuk penyimpanan bahan, biasanya di laboratorium itu disediakan lemari asam ya. Lemari asam ini bisa untuk menangani bahan-bahan asam dan tidak dilakukan di meja terbuka tapi dilakukan
di lemari asam. Namun lemari asam ini biasanya kebanyakan ya itu digunakan sebagai tempat menyimpan bahan kimia. Padahal sebenarnya lemari asam ini bukan tempat menyimpan bahan kimia, tapi tempat untuk misalnya mereaksikan atau menangani bahan-bahan asam ya. Kalau misalnya diperlukan di dalam proses praktikum. Nah, ini bukan tempat untuk menyimpan bahan. Kalau tempat untuk menyimpan bahan yaitu lemari bahan, bukan lemari asam. Oke, kita masuk ke standar keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium kimia atau standar K3. Itu apa saja ya standar yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah membawa diri secara bertanggung jawab setiap saat dalam laboratorium. Jadi laboratorium ini adalah tempat yang dimana kita harus was-was dan waspada setiap saat karena di sekitar kita itu ada bahan dan juga alat laboratorium yang perlu dijaga sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap apa saja yang kita kerjakan di laboratorium. Yang kedua, pahami dan ikuti semua instruksi dan standar operasional prosedur laboratorium mulai dari sebelum masuk ke laboratorium, kemudian proses yang kita lakukan di laboratorium seperti apa, dan juga pada saat kita akan meninggalkan laboratorium itu seperti apa. Nah, itu harus sesuai dengan prosedur yang ada di laboratorium tersebut. Begitu juga dengan penggunaan alat-alat yang ada di laboratorium ya. Nah, alat-alat di situ biasanya sudah punya SOP atau standar operasional prosedur masing-masing bagaimana menggunakannya. Nah, kita harus mengikuti instruksi dari setiap alat yang ada di laboratorium tersebut. Yang ketiga, sebelum beraktivitas di laboratorium terlebih dahulu membuka jendela dan menyalakan exhaust fan ya, kurang lebih 10 menit. Karena di lab itu di ruangan tertentu ya, kalau ruangan kerja, ruang meja lab itu biasanya memang tidak disediakan AC karena sirkulasi udara di laboratorium itu kan harus terus berganti ya karena isinya kan bermacam-macam sehingga memang tidak diperkenankan untuk menggunakan AC kecuali untuk beberapa instrumen yang butuh suhu yang lebih dingin. Kalau di laboratorium tempat kita bekerja, di tempat kita praktikum itu biasanya pakai exhaust fan ini ya. Nah, supaya sirkulasi udaranya lancar dan jendelanya dibuka dulu, kemudian exhaust fan-nya dinyalakan kurang lebih 10 menit sebelum kita masuk ke laboratorium. Yang selanjutnya, nah dilarang makan dan minum di laboratorium. Ini sudah jelas ya, karena di lab itu banyak sekali bahan-bahan kimia yang bisa jadi berbahaya dan beracun ketika dia tertelan, sehingga kita dilarang ya untuk makan dan minum di laboratorium. Kalau misalnya mau makan ataupun minum, kita dipersilahkan untuk keluar terlebih dahulu dari laboratorium, baru kita bisa makan dan minum ya, tidak di dalam laboratoriumnya. Yang kelima, ini dilarang merokok di area laboratorium ya, karena di laboratorium ini banyak bahan-bahan yang flammable atau mudah terbakar. Ketika asap rokok atau sisa puntung rokok yang mengenai bahan-bahan tersebut bisa jadi menimbulkan kebakaran ataupun ledakan. Jadi di area laboratorium itu dilarang untuk merokok ya. Kalau merokok ya jauh-jauh lah dari lab seperti itu. Kemudian dilarang berlari-lari di laboratorium, jadi ya jalan sewajarnya saja. Kalau ketika praktikum begitu, kenapa? Karena takutnya ketika misalnya berlari-lari di laboratorium itu bisa terpleset atau jatuh gitu ya, sehingga mengenai alat-alat yang ada di sana dan itu tentu akan menimbulkan kerusakan dan kecelakaan serta hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika di laboratorium ya berjalan sewajarnya saja. Selanjutnya, jangan menaruh tas dan perlengkapan lain di atas meja kerja laboratorium. Jadi ini adalah contoh gambarnya ya. Kenapa kok tas ini dilarang ditaruh di atas meja? Karena tentu akan mengganggu kerja lab kita, lab work kita itu tentu akan terganggu, sehingga tas dan perlengkapan lain itu harus diletakkan di locker ya. Tempat tas itu sudah ada sendiri di setiap laboratorium, sehingga tas kita atau peralatan lain diletakkan di sana. Pada saat kerja lab itu hanya membawa barang-barang dan bahan-bahan juga ya yang kita perlukan untuk lab work kita. Jadi tidak semua barang kita bawa supaya tidak terlalu mengganggu pekerjaan kita.
Yang selanjutnya ini yang paling penting ya, menggunakan APD atau alat pelindung diri, meliputi jas lab, kemudian sarung tangan, kemudian kacamata pelindung atau goggles, dan sepatu yang menutupi seluruh kaki. Nah, ini APD lengkap ya, APD standar yang seharusnya kita gunakan ketika bekerja di lab. Ada goggles, kemudian ada gloves atau sarung tangan, jas lab, dan juga sepatu tertutup ya. Pakai sneakers itu lebih baik pada saat kerja di laboratorium. Jangan pakai heels atau pakai pakaian yang terbuka. Nah, itu dihindari ketika bekerja di laboratorium. Nah, ini contoh sepatu yang bisa ya, yang benar, yang bisa dan benar digunakan di lab itu seperti itu. Ada contohnya yang di sebelah kanan yang ada tanda centang hijau. Kemudian yang sebaiknya tidak digunakan itu adalah sepatu yang sebelah kiri. Ini biasanya cewek-cewek nih ya yang pakai sepatu terbuka flat shoes yang depannya itu kelihatan atau terbuka. Nah, itu tidak dianjurkan untuk dipakai di laboratorium. Sebaiknya pakai sneakers dan sepatu tertutup. Kenapa kok tidak dianjurkan? Karena itu yang di sebelah kiri, kalau sepatunya terbuka, itu kulitnya terbuka. Kalau misalnya terkena tetesan bahan kimia, nah itu tentu akan berbahaya ya. Sebaiknya pakai sepatu tertutup dan juga jangan lupa pakai kaos kaki. Nah, apa saja bahaya yang ditimbulkan ya ketika kita terkenai bahan kimia. Nah, contoh di sini ada luka bakar akibat terkena bahan kimia kalau pakai sepatu terbuka tadi. Nah, supaya tidak terkena hal-hal seperti ini, maka dianjurkan menggunakan sepatu tertutup, yaitu meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kalaupun terkena atau terkena tetesan bahan, itu kalau kita pakai sepatu tertutup itu tidak langsung mengenai kulit tapi mengenai sepatunya, sehingga yang mungkin ya kulitnya tetap kena tapi lebih aman dibandingkan ketika langsung terkena ke kulit. Kemudian ini juga ada contoh ya ketika tidak menggunakan gloves, tidak menggunakan sarung tangan ketika bekerja dengan menggunakan asam kuat ya, strong acid. Di sini contohnya luka bakar karena terkena asam sulfat pekat ya. Ketika bekerja dengan bahan-bahan yang pekat, itu sangat dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan supaya ketika terkena tetesan bahannya itu gak langsung mengenai tangan tapi mengenai sarung tangannya gitu, sehingga tangan kita aman. Nah, ini juga ya mata, kenapa harus pakai goggles kalau misalnya ada bahan-bahan yang menyebabkan iritasi begitu ya. Ini berbahaya juga untuk mata sehingga kita dianjurkan untuk menggunakan goggles. Untuk praktikan atau orang yang bekerja di laboratorium tapi menggunakan kacamata, maka dianjurkan untuk memakai kacamata terlebih dahulu, kemudian dilapisi dengan googlesnya. Tidak dianjurkan untuk menggunakan soft lens ya. Tidak dianjurkan untuk menggunakan soft lens. Untuk yang biasanya pakai soft lens itu sebaiknya ketika masuk lab itu tidak menggunakan soft lens tapi menggunakan kacamata. Kenapa? Karena soft lens ini itu sangat sensitif ya, sangat sensitif, apalagi kita berada di lab yang mungkin ada gas-gas yang beracun atau berbahaya begitu ketika mengenai soft lens-nya, sehingga soft lens tidak dianjurkan ketika kita nge-lab. Nah, ini juga ada contoh lagi ketika ada bahan kimia masuk pada tubuh ya. Nah, ini juga bisa berbahaya ya, sehingga perlu pakai masker ketika nge-lab. Orang kalau sekarang ketika musim COVID-19 begini kan sudah biasa pakai masker. Nah, kita sebagai orang kimia itu harus sudah terbiasa menggunakan masker karena kita bekerja dengan bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Selanjutnya, nah ini ya, jangan sekali-kali mengambil bahan kimia menggunakan mulut ya. Ini nggak boleh disedot gitu, ini tidak boleh menggunakan mulut, tapi menggunakan apa? Menggunakan micropipet atau pipet filler. Nah, caranya ya seperti ini, pakai ini. Tidak boleh di bahan kimia itu diambil dengan menggunakan mulut, tapi harus menggunakan micropipet atau pipet filler supaya lebih aman ya. Kalau pakai mulut ini bisa jadi kebablasan nanti masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini tidak dianjurkan. Kemudian dilarang melakukan eksperimen sendirian dan jangan coba-coba jika tidak tahu.
harus ada yang nemenin ya, temannya atau mungkin pendamping, bisa asisten ataupun laboran ataupun dosen pendamping ada di laboratorium. Jangan melakukan hal-hal yang berbahaya dan juga sendirian. Kalau misalnya tidak tahu asal nyoba, nah itu juga tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Kalau misalnya penasaran ya, nyoba ini tambah itu, jangan berdasarkan feeling saja, harus tahu kira-kira kalau misalnya ditambah ini akan misalnya ya bereaksi, kemudian reaksinya seperti apa. Kalau hanya terjadi endapan saja atau yang ya ringan, it's okay, tidak masalah. Tapi kalau kita nggak tahu, jangan coba asal dicampur bahan A dengan bahan B sehingga nanti bisa menjadi berbahaya, misalnya terjadi ledakan atau timbul asap dan sebagainya. Nah, itu akan mengganggu. Nah, karena itu ketika mau mencoba hal-hal baru, boleh mencoba hal-hal baru itu baik, tapi tidak dianjurkan kalau kita nggak punya dasarnya, kita nggak punya basicnya. Kalau kita sudah tahu kalau misalnya bahan A ditambah B ini, oh jadi senyawa C misalnya, nah senyawa C ini tidak berbahaya dan aman, it's okay, tidak masalah. Tapi kalau asal nyoba-nyoba saja, nah itu yang menjadi masalah karena kita tidak tahu efek apa yang ditimbulkan ketika kita mereaksikan bahan-bahan tersebut. Selanjutnya ini semua bahan kimia di laboratorium ini harus dianggap berbahaya ya. Tidak ada yang enteng gitu atau kita remehkan atau yang biasa saja. Jadi semuanya harus kita perlakukan dengan hati-hati dan juga dengan perhatian penuh tentu saja. Selanjutnya sebelum menggunakan bahan kimia terlebih dahulu mempelajari MSDS atau Material Safety Data Sheet bahan yang akan digunakan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan selanjutnya mengenai MSDS. Yang ke-13, jika tidak mengerti tentang MSDS dari bahan yang akan digunakan, bisa bertanya kepada laboran atau asisten praktikum yang bertugas di sana ya. Tapi memang MSDS ini memang perlu dipelajari dulu sebelum kita masuk ke laboratorium. Selanjutnya harus mengerti simbol bahaya dari bahan kimia. Ini ada di sebelah kanan ya. Ada simbol eksplosif. Nah, ini mudah meledak. Kemudian oxidizing, ini mudah teroksidasi. Kemudian ada extremely flammable, ini mudah terbakar. Selanjutnya ada very toxic, ada toxic. Itu bedanya ya, very toxic sama toxic. Kalau toxic itu di sebelah kanan atasnya ada simbol T, ada huruf T. Kalau yang very toxic biasanya T plus ya, itu sangat toksik berarti beracun. Selanjutnya ada harmful, ini berbahaya ya. Korosif berarti korosif terhadap bisa kulit ataupun yang lain ya. Misalnya bahan-bahan logam biasanya yang korosif ini. Selanjutnya ada iritan, ini menyebabkan iritasi. Selanjutnya ada highly flammable, ini mudah terbakar ya. Kalau extremely flammable itu sangat mudah terbakar, kalau highly flammable berarti mudah terbakar. Dan ada juga yang bahaya bagi lingkungan ya. Jadi simbol-simbol ini kita harus sudah sangat familiar sehingga kita bisa bekerja dengan bahan kimia itu dengan hati-hati dan sesuai dengan sifat bahan tersebut. Selanjutnya, jika tidak mengerti bagaimana cara menggunakan alat ya seperti bahan tadi, maka bisa bertanya kepada laboran, asisten praktikum atau dosen yang bertugas. Nah, terkait bahan tadi ya, nah tidak menyimpan flammable, bahan yang sifatnya mudah terbakar dekat dengan pengoksidasi. Kenapa? Karena akan menyebabkan ledakan ya. Jadi bahan yang flammable itu tidak boleh disimpan di dekat bahan yang oxidizing karena menyebabkan timbulnya api dan memperbesar intensitas api, dan itu sangat berbahaya jika terjadi di laboratorium. Maka hal-hal seperti ini harus kita hindari. Maka K3 itu penting sekali supaya tidak terjadi hal-hal yang berbahaya dan tidak diinginkan, apalagi sampai membahayakan orang-orang sekitar. Keamanan dan kenyamanan itu adalah yang terpenting ketika kita bekerja di lab. Selanjutnya, nah ini adalah contoh beberapa bahan yang flammable ya. Ada ethyl ether, N-hexan, gasolin, etil asetat, toluen, silen, etanol, heating oil, dan juga nitrobenzen. Nah ini contoh umum ya. Dan sebenarnya masih ada yang lain ya, tapi ini bahan-bahan umum
yang ada di laboratorium yang sifatnya mudah terbakar. Jadi ketika bekerja dengan bahan-bahan ini diharapkan lebih berhati-hati dalam penanganannya ya. Karena flash point-nya atau titik didihnya, titik bakarnya itu sangat rendah sehingga dia mudah sekali terbakar. Oke, kemudian setelah bahan tadi ya, ketika kita membawa bahan kimia yang botol coklat besar itu tentu banyak banget nanti di lab ketika sudah masuk ke laboratorium ya. Nah, ini dengan menggunakan kedua tangan karena berat ya, satu berat, yang kedua memang besar. Sehingga kita supaya lebih aman itu memegangnya itu dengan menggunakan dua tangan dan memakai sarung tangan. Sarung tangannya dipakai dan juga memakai goggles kacamata lab itu ya. Nah, ini contoh gambarnya ya, memegangnya seperti apa, APD apa saja yang dipakai. Kalau kita menggunakan APD lengkap, bekerja dengan hati-hati, nah insya Allah kecelakaan di laboratorium itu bisa terhindari dan kita bisa bekerja dengan aman dan juga nyaman. Selanjutnya, jika terjadi tumpahan cairan kimia, segera dibersihkan hingga bersih tanpa ada sisa ya, karena bisa jadi kalau misalnya ada sisa bahan kimia dari tumpahan itu, kemudian ada bahan lain yang tumpah di situ dan kemudian bisa bereaksi. Nah, itu bisa terjadi bahaya ya kalau kita nggak tahu reaksi apa yang dihasilkan. Jadi kalau ada yang tumpah, segera dibersihkan bahannya maupun alat atau wadah yang dipakai untuk bahan tersebut. Oke, nah kemudian ketika kita selesai praktek di laboratorium, praktikum begitu, tentu ada limbah yang dihasilkan ya. Karena kita kan mencoba hal-hal yang ada di misalnya buku praktikum ya, ketika praktikum. Nah, kemudian setelah selesai itu kan ada bahan yang sudah tidak dipakai ya, yang sudah kita pakai. Nah, itu kan dibuang. Nah, itu termasuk limbah. Nah, limbah ini tidak boleh langsung dibuang ke wastafel, tapi harus ditampung dalam botol atau jerigen yang sudah disediakan dan diberi label sesuai jenis limbahnya apa. Misalnya limbah asam, limbah basah, limbah organik, limbah logam berat. Nah, kita harus tahu bahan yang kita pakai itu apa. Sehingga nanti pada saat membuang limbahnya ke tempat botol-botol atau jerigen ini bisa kita buang dengan sesuai ya, dengan sesuai tempatnya. Kenapa kok disendirikan? Karena bisa jadi antara satu limbah dengan limbah yang lain itu bisa menimbulkan reaksi, bisa bereaksi menimbulkan gas atau asap dan sebagainya yang tentu akan mengganggu. Sehingga perlu dipisah-pisah. Nanti untuk pembahasan lebih detailnya akan dibahas pada saat pembahasan mengenai storage limbah dan juga penanganan limbah B3 ya. Kemudian, nah ini ya, tidak boleh membuang limbah pada saluran wastafel ya, karena memang bukan tempatnya. Wastafel itu hanya untuk mencuci tangan dan juga peralatan kimia saja, tidak untuk membuang limbah sisa hasil praktikum atau eksperimen. Nah, pada kemasan, nah ini untuk storage penyimpanan ya. Pada kemasan diberi kartu kendali bahan. Kartu kendali itu isinya informasi penting mengenai bahan tersebut. Sifatnya bagaimana, cara penanganannya seperti apa. Selain berisi informasi mengenai bahan tersebut, pada kemasan bahan juga diberi keterangan tanggal bahan tersebut datang atau datang ke laboratorium masuknya itu kapan dan tanggal bahan tersebut dibuka pertama kali. Nah, itu seperti gambarnya ya. Ada Mei 2008 berarti itu adalah tanggal bahannya datang, kemudian open dibukanya pada bulan Juni 2008 ini contohnya. Oke. Mempelajari K3, keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium itu penting, tapi mengamalkannya jauh lebih penting. Jadi mengamalkannya ketika masuk ke lab ya semua teori praktek ya tentang K3 tentu saja harus diamalkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak asal masuk lab tapi sudah tahu apa yang harus dilakukan di laboratorium itu dan menjaga dirinya dan sekitarnya ya. Menjaga diri sendiri yang terpenting seperti di awal tadi. Ketika masuk ke laboratorium bertanggung jawab terhadap diri sendiri terlebih dahulu pertama kali supaya kita bisa aman dan nyaman bekerja di laboratorium. Oke, itu saja untuk materi K3
kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.